Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Halo saudara-saudari, kali ini saya ingin ngoceh sedikit tentang ancaman pidana bagi penistaan atau penodaan agama, di mana sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di mana undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dan saudara-saudari, di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain dilarang di Indonesia, namun tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saudara-saudari, dalam hal ini seringkali kita melihat bahwa ada kasus penodaan atau penistaan agama ini mencuat ke permukaan. Sebagian berakhir di dalam rumah tahanan dan bahkan hingga di persidangan dan divonis sebagai terpidana. Namun cukup banyak juga kasus-kasus yang lepas dari jeratan atau hukuman pidana, baik penjara atau pidana denda. Dan yang menarik di sini, kasus-kasus yang terselesaikan tersebut sering menjadi parodi di masyarakat, baik di obrolan-obrolan warung kopi maupun di obrolan-obrolan di sosial media, di mana dalam hal ini Meterai atau Meterai 6000 yang sekarang menjadi Meterai 10.000 kemudian disebut sebagai bagian daripada alasan pemaaf di dalam hukum acara pidana. Nah, ngomong-ngomong soal alasan pemaaf dan juga alasan pembenar yang sering dikenal atau disebutkan atau diulas dan dibahas di dalam diskusi-diskusi hukum pidana sendiri, perlu kita lihat di sini bahwa memang ada alasan pembenar dan alasan pemaaf di dalam hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia. Di sini kalau kita melihat kitab undang-undang hukum pidana, di dalam pasal 50 KUHP itu ada alasan pembenar yang berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam hal ini bisa dibilang itu adalah alasan objektif. Contohnya adalah dalam hal pembunuhan, di mana misalnya kalau suatu pembunuhan tersebut dilakukan oleh eksekutor hukuman mati, tentu ini tidak dapat dihukum secara pidana. Kemudian ada juga alasan pembenar yang dalam hal ini memang butuh pembuktian di dalam persidangan. Misalnya seseorang yang membunuh orang lain karena dia melindungi nyawanya sendiri. Misalnya seseorang yang sedang dirampok dan diancam dengan senjata tajam, kemudian sang korban perampokan tersebut mengeluarkan senjata api dan melakukan pembunuhan terhadap pelaku perampokan tersebut. Dalam hal ini bisa jadi itu adalah alasan pembenar yang memang butuh pembuktian di persidangan. Dan kemudian saudara-saudari, ada alasan pemaaf yang diatur di dalam KUHP,
Nah, ini bisa dibilang adalah suatu nilai subjektif, di mana misalnya pelaku suatu perbuatan tindak pidana memang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, akan tetapi pelakunya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya karena sang pelaku sedang gila atau sedang terganggu kejiwaannya, di mana dia sedang sakit jiwa. Nah, ini bisa jadi alasan pemaaf terhadap para pelaku tersebut. Memang pelaku melakukan suatu perbuatan pidana, namun pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memang tidak sehat secara mental. Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, saya sudah mencari cukup banyak peraturan-peraturan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar ini. Hanya ini yang saya temukan, dan saya tidak menemukan bahwa Meterai 6000 atau yang sekarang menjadi Meterai 10.000 termasuk menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi pelaku-pelaku tindak pidana penodaan atau pencemaran agama itu sendiri. Lalu saudara-saudari, lalu kenapa seolah-olah Meterai 6000 dan Meterai 10.000 ini seolah-olah bisa jadi alasan pemaaf bagi terduga pelaku pencemaran atau pelecehan terhadap atau penodaan agama ini? Dalam hal ini perlu kita lihat delik daripada suatu tindak pidana ini. Dalam hal ini adalah ada delik umum dan delik aduan. Di dalam delik aduan, aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, baik penyelidik maupun penyidik, akan melakukan suatu proses pengumpulan barang bukti. Dalam delik aduan itu adalah berdasarkan aduan daripada korban itu sendiri. Sedangkan dalam hal delik umum atau bukan delik aduan, maka walau tidak ada pengaduan daripada korban itu sendiri, aparat penegak hukum, penyelidik dan penyidik, dalam ini aparat kepolisian, akan tetap melakukan tugasnya di dalam mengumpulkan barang bukti di dalam suatu proses pidana tersebut. Sehingga ini juga menjadi rancu di mana ketika seorang terduga pelaku muncul dan meminta maaf dan menandatangani suatu surat permohonan maaf dengan Meterai 6000 atau sekarang 10.000. Jadi setelah kita tahu bahwa ini adalah delik umum, perlu kita ketahui bahwa di sini sebenarnya penyidik itu sendiri, walau tidak ada laporan dari korban atau dari masyarakat, ini polisi tetap seharusnya bergerak mengumpulkan barang bukti. Akan tetapi dalam hal ini bisa dibilang bahwa suatu tindak pidana dapat dilanjutkan kepada penyidikan dan kemudian bisa dilimpahkan ke proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tentu harus ada barang bukti yang cukup. Dalam hal ini, ketika terduga pelakunya ini muncul, ini seharusnya memang dua barang bukti itu sebenarnya bukanlah masalah besar. Akan tetapi tentu harus kita pahami bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya tentu ada prioritas utama, di mana ada banyak kasus yang harus ditangani, dan kasus-kasus yang diutamakan tentu saja yang menyangkut kepentingan atau stabilitas keamanan di masyarakat. Misalnya, kalau suatu kasus tidak ditangani, berpotensi terjadinya upaya main hakim sendiri
oleh masyarakat luas. Atau ketika suatu kasus ditangani, malah justru gelombang penolakan dari masyarakat lebih besar daripada gelombang tekanan dari masyarakat agar aparat penegak hukum mau melakukan suatu penyidikan atau penindakan terhadap terduga pelaku, dalam hal ini penistaan agama ini sendiri. Jadi barangkali dalam ocehan singkat ini bisa dikatakan bahwa itulah barangkali yang menjadi satu alasan kenapa kok ada kasus penistaan agama yang berakhir di pengadilan, atau ada suatu kasus penistaan agama yang berakhir dengan alasan pemaaf dalam tanda kutip yang didasari oleh meterai 6.000 dan meterai 10.000. Baik, saudara-saudari, demikian ocehan singkat saya kali ini. Salam SHMH, sadar hukum untuk masyarakat humanis.